Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Zawawi, pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan tugas untuk membahas dan meresensi mengenai bab-bab di buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dalam sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa sebagai komponen penilaian dalam satu semester. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dedeng Zawawi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Melinda Nur Aisyah dengan ujung NIM 057, kemudian ada Muhammad Farhan Mahdi Izudin dengan ujung NIM 027, Nadia Farhana dengan ujung NIM 017, dan saya sendiri Sri Rahmayana dengan ujung NIM 049. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Latin, yakni kata para dan digma. Para berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Sedangkan digma berarti suatu model, teladan, arketif, dan ideal. Hedi Syari Ahimasa Putra, 2009, mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Hedi pada perspektif ilmu sosial budaya selanjutnya mengurai unsur-unsur paradigma sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi dasar, yang kedua nilai-nilai, yang ketiga model-model, yang keempat masalah yang diteliti atau yang ingin dijawab, yang kelima konsep-konsep pokok, yang keenam metode-metode penelitian, yang ketujuh metode-metode analisis, yang kedelapan hasil analisis atau teori, dan yang kesembilan adalah representasi. Paradigma juga didefinisikan sebagai suatu set asumsi-asumsi penyederhanaan dan teori informal yang menggambarkan bagaimana dunia bekerja dan yang menyediakan kerangka acuan bagi manusia untuk memandang kehidupan dunia di sekelilingnya. Jadi, paradigma menempatkan Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang memandangnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Melinda. Baiklah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara hukum formal, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, tujuan internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang perwujudannya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, kita harus berdasarkan pada hakikat nilai sila-sila Pancasila yang didasari oleh
ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok negara. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memerhatikan konsep berikut. Yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dan identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan yang kelima, Pancasila merupakan model pembangunan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perkembangan yang amat pesat. Karena dampak pembangunan nasional merupakan rangsangan globalisasi, memerlukan pedoman bersama dalam menanggapi tantangan demi keutuhan bangsa. Diungkapkan oleh Kailan pada tahun 2002, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terutama di dalam sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen utama dan pedoman arah pembangunan nasional yang akan dilakukan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari pembangunan. Menurut Burhan Simo Marsyah dan kawan-kawan pada tahun 2002. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila masyarakat menjadi syarat utama dalam perancangan program pembangunan yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Baiklah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan atau terbalik. Yang pertama yaitu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kelima, atau nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan atau keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah yang pertama, nilai toleransi, yang kedua, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, yang ketiga, nilai kejujuran dan komitmen atau tindakan sesuai dengan kata, dan yang keempat, bermoral berdasarkan konsensus. Fukuyama dalam Astrid pada tahun 2000. Selaras dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari sistem perpolitikan negara Indonesia. Pada RPJP nasional terkait misi mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Farhan. Selanjutnya, sasaran pokok pembangunan nasional dinyatakan sebagai berikut. 1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 2.
menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi. 3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. 4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan. Dan yang terakhir, terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional. Rangkuman dari materi kami hari ini adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi syarat utama dalam perancangan program-program pembangunan yang akan dilakukan. Dasar politik Indonesia terdiri dari keterjalinan bentuk bangun kehidupan yang bersatu, sila ketiga, demokrasi pada sila keempat, berkeadilan dan perkemakmuran pada sila 5, serta negara yang memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan. Demokratis yang berlandasan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Pada dasarnya, hukum bertujuan memastikan munculnya aspek positif dan menghambat aspek negatif agar terlaksana dengan adil, tanpa membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.